Dalam dunia fitness ada istilah never skip leg day. Mungkin sobat fitness sudah sering dengar. Tapi apa maksudnya? Di sini aku akan jelasin step by step latihan leg, otot kaki. Kenapa otot kaki penting? Yang pertama, otot kaki menunjang seluruh badan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari. Itu kenapa otot kaki kita harus terlatih biar menjadi kuat. Otot kaki terdiri dari beberapa kelompok otot. Yang pertama dari bawah ada calf. Calf dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut dengan sebutan betis. Yang kedua quadricep. Yang kedua quadricep atau paha bagian atas. Yang ketiga adalah hamstring. Hamstring di sini paha bagian belakang. Yang keempat yang sering kita lupakan adalah bagian glutes, otot glutes atau otot bokong ya. Kenapa otot bokong juga merupakan otot yang penting kita latih? Karena otot bokong dia akan berhubungan dengan otot punggung kita. Otot punggung, kalau otot bokong kurang terlatih, pasti ada masalah dengan otot punggung dan juga akan menjalar sampai ke leher. Itu mereka jadi satu kesatuan. Sehingga kita harus latih keempat otot ini secara khusus dan maksimal. Pertama kita latih yaitu latihan squat. Ya. Squat ini merupakan latihan yang basic atau namanya compound set. Kita di sini akan latih 3 set, 3 sampai 4 set, tergantung teman-teman nanti kalau kemampuannya 3 set silakan 3 set, 4 set silakan, bebannya silakan disesuaikan. Ketika beban teman-teman bisa mengangkat beban lebih dari 12 kali atau 12 repetisi, itu artinya beban teman-teman terlalu ringan. Silakan tambah lagi. Ketika bebannya teman-teman tidak bisa mengangkat sebanyak 6 kali repetisi, maka beban itu artinya terlalu berat untuk sobat fitness sekalian. Kita langsung latih. Ya, posisi awal seperti ini. Ya, kita ambil posisi squat. Pada saat turun, paha paralel dengan lantai. Jadi, kira-kira gerakan seperti itu. It's burn. Yang kedua, di sini saya sudah setel alatnya ini sudah setel untuk kita latihan hip thrust. Jadi hip thrust ini fungsinya untuk melatih glutes. Seperti yang saya tadi bilang, glutes kenapa penting? Karena ini merupakan yang pertama secara mekanik atau secara fungsional, glutes menopang bagian punggung bawah dan nyambung ke atas sampai ke bagian leher. Itu mereka jadi satu kesatuan. Sehingga kalau glutes kuat,
maka punggung kita akan tertopang dengan baik karena glutes terkunci. Tapi kalau glutes lemah, bukan hanya punggung, bahkan kaki pun akan tidak kuat pijakannya. Jika glutes lemah, pijakan kaki akan tidak kuat. Tapi kita kalau bisa mengunci glutes atau bokong kita kunci, otomatis kaki kita akan tertopang dengan baik. Itu secara fungsional. Secara estetika, glutes kita bagi cewek, ulang ya, kita bagi cowok. Kalau lihat cewek yang pantatnya besar, pasti kita akan tertarik. Percaya, cewek juga demikian melihat cowok. Jadi secara estetika, glutes yang terbentuk dengan baik, secara estetika akan membuat postur tubuh kita terlihat lebih proporsional. Itu secara estetika. Ini sama ya, repetisinya 8-12 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tadi gerakannya hip thrust. Hipnya yang pertama letakkan, kalau bisa pakai bantalan, karena kalau besi tok akan terasa sakit di bagian pinggang kita. Jadi pakai bantalan seperti ini, entah itu karpet atau apa, silakan. Setelah itu tempatkan di bagian hip. Nah, posisi kita tadi tempatkan tengah punggung di bagian bench. Tangan hanya untuk memegang keseimbangan daripada bar itu. Jadi tidak ikut mengangkat. Mengangkat betul-betul dari glutes. Kita kunci otot bokong kita atau glutes kita. Angkat dia naik. Seperti itu. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah lihat gerakan realnya. Tas berikutnya yaitu kita latihan dinamis, tetap melatih quadricep dan juga hamstring yang di tengahnya. Kita latih yaitu walking lunges dengan beban dumbbell. Bisa pakai barbel. Kalau barbel kita angkat di atas punggung seperti squat. Tapi kalau dumbbell bisa di atas punggung, bisa juga kita carry ya, jinjing. Sesuaikan bebannya. Saya di sini pakai beban yang 15. Kita walking lunges. Entah berapa repetisi tadi. Ini 1 set done. Lift weights killing me.
Let's do this workout. Bukan paha terbaik dunia, tapi it's getting better. Bukan paha terbaik dunia ya teman-teman ya. Kita latihan sama-sama. Nggak ada profesional tuh. Oke, walking lunges dan sebelumnya teman-teman kalau mau tahu saya latihan di mana, kita tanya resepsionis yang ada di tempat ini. Dengan siapa bro? Dengan Ketut Agus. Dengan Agus. Ya, Lovina Life Gym. Nanti kalau kesini ketemu sama bro yang satu ini ganteng. Sudah ada istri? Udah. Sayangnya sudah ada istri. Ya, nanti mungkin teman-teman kalau sempat main ke Singaraja liburan atau bagaimana, silakan datang ke tempat ini. Alamatnya bro? Alamatnya Jalan Sri Singaraja, tepatnya di Lovina Kayasem. Tepatnya lagi di sebelah barat kantin 21. Kantin 21 sebelah barat antara kantin 21 dan Bank BRI ya. Ya. Nah, Ya. Seperti itu. Oke. Sekian iklannya. Kita lanjut latihan. Ingat, saat kalian selesai latihan, taruh seluruh dumbbell atau beban yang kalian pakai. Kalian tidak mau menjadi building yang pemomos. Oke, next task. Wait, namanya dulu. Next task, kita latihan isolation, yaitu quadricep. Salah, hamstring dulu, karena di sini mesinnya dekat kita. Ya, ini latihan. Ini mesin. Namanya mesin leg curl. Jadi untuk mengkontraksikan hamstring kita sehingga paha kita bagian bawah menjadi lebih kuat dan juga lemaknya bisa terkikis, sehingga ukuran celana mungkin bisa diperbaiki. Kita mulai, guys. Posisi seperti ini. Pertama, pada saat kita menggunakan mesin latihan, apalagi mesin yang menggunakan dua kaki seperti ini, jika kaki kalian dominan kaki kiri, maka saat kalian menggunakan dua kaki seperti ini, pasti kaki kanan kalian tidak akan berkontraksi secara maksimal. Begitupun sebaliknya, kalau kalian menggunakan kaki dominan kanan, saat menggunakan atau berlatih dengan dua kaki, pasti kaki kiri kalian tidak akan berkontraksi dengan maksimal. Sehingga untuk mengakali masalah tersebut, kita menggunakan setiap set satu kaki saja. Jadi 3 set kaki kiri dan 3 set kaki kanan untuk mengurangi imbalance dalam power ya. Imbalance dalam power. Jadi kalau kita sering latihan seperti itu, nanti kaki yang dominan akan lebih besar daripada kaki yang kurang dominan.
Itu trik untuk membalancekan kedua kaki kita. Begitupun dengan tangan. Kita coba leg curl dengan satu kaki. Oh. Ini kurang dekat. Jadi gerakannya kira-kira seperti itu. Konsep. Next, hamstring sudah. Kita isolation bagian quadricep. Quadricep itu bagian paha bagian depan. Kita isolation ini biar lebih dapat kontraksinya. Let's go ke bagian quadricep extension. Mesinnya di there. Ini mesin quadricep extension, leg extension. Oke. Gerakannya sama saat kita pakai mesin, usahakan kakinya yang bergerak satu-satu seperti yang saya tadi bilang, untuk meminimalkan kaki dominan, bagian tubuh yang dominan, sehingga kekuatannya even ya, seimbang. Oke. Set bebannya ke 20. 1 2 3 4 5 6 7 12 one set dan two set to go. Kita tambah bebannya lagi 5 kilo. Satu-satu ya legnya ya. Karena kalau kita pakai dua leg, sekali lagi saat kita dominan kaki kanan, kaki kiri akan kurang berkontraksi, sehingga lama-lama pasti kaki kanan yang lebih besar. Tidak seimbang perkembangan ototnya. Itu untuk menghindari ketidakseimbangan daripada bagian tubuh kita. Itu adalah tantangan terbesar bagi bodybuilding, untuk menyeimbangkan tubuh kiri kanan, atas dan bawah. Kita cari balance. Oke, one more, two more to go. 1 2 3 4.
getting burn. Dimana kita melatih otot bagian dalam daripada paha kita. Karena di sini kadang-kadang banyak lemak yang menumpuk. Kalau kalian punya akses mendapatkan mesin seperti ini, tight adapter, silakan pakai. Kalau tidak, kalian bisa squat, tapi pakai teknik sumo squat. Itu sama juga seperti ini, cuman gerakannya dia seperti squat dengan kaki yang dibuka melebihi dari bahu. Itu sumo squat. Silakan kalau kalian punya seperti ini pakai akses ya. Kita mulai saja. Tight adapter. Oke, sudah siap. Kita mulai gerakan. Set. One more time. Otot yang sekarang kita latih adalah otot calf, betis. Fungsi utamanya adalah untuk mengangkat tumit kita ya, heel kita diangkat pada saat kita berlari ataupun berjalan. Semakin kuat otot betis, maka tolakan kita ke depan akan semakin bagus, sehingga secara fungsional betis itu ototnya sangat berguna pada saat kita bergerak secara dinamis, terutama untuk menggerakkan ankle dan heel kita. Secara estetika, ketika otot kita bagian calf ini terbentuk dengan bagus, otomatis struktur kaki juga akan terlihat lebih proporsional. Fitness. Penting untuk kita secara fungsional dan maupun secara estetika melatih otot ini, sehingga kita mendapat manfaat dari calf secara maksimal, baik secara fungsional maupun secara estetika. Teman-teman bisa menggunakan leg press dengan kontraksi pada calf, ataupun menggunakan mesin ini, mesin bench press. Kita satu-satu aja ya. Pertama kita menggunakan mesin ini. Sama, kalian cukup beban semaksimal yang kalian bisa. Dan yang jelas ini adalah otot yang kecil. Otot yang kecil kita tidak perlu melatihnya dengan beban yang terlampau berat. Karena jika beban terlampau berat kita gunakan, yang ada kita jadi cedera. Tergantung otot kita yang latih apa, fungsinya apa, sesuaikan bebannya. Ya, tidak mungkin melatih otot calf sama dengan melatih otot squat tadi. Pada saat kita squat bebannya besar karena yang kita latih adalah juga otot. Tapi kalau ini kita bebannya kecil aja. Selanjutnya laying seperti ini. Kemudian letakkan kaki di ujung bar
bebannya seperti ini, sejajar aja. Nah, ini posisi awal. Posisi awal adalah pada saat betis ototnya dipanjangkan ya. Ini otot betis dipanjangkan, berarti dia relaksasi. Kita kontraksikan dia. 1, tahan, lepas. 2, tahan, lepas. 3, tahan, lepas. 4, lepas. Seterusnya seperti itu. Kesalahan yang biasa terjadi adalah teman-teman biasanya tidak memakai tempo pada saat bergerak. Jadi seperti ini. Sering kali seperti ini. Jadi bukan repetisi yang kita harapkan, paling banyak kuantitas repetisinya, tapi kita lihat kualitas repetisinya. Ya, tahan, lepas. Tahan, lepas. Tahan, lepas. Ya. Seperti itu gerakan menggunakan leg press. Kalau teman-teman tidak punya akses leg press, bisa menggunakan bench press ya. Bisa menggunakan bench press dengan menggunakan beban, bisa juga menggunakan kayu. Silakan apa yang bisa untuk menunjang kaki bagian depan. Ini satu, ya. Tahan, turun, tahan, turun, tahan. Jadi ada sekian detik untuk menahan beban di puncak gerakan ya, sehingga kontraksi daripada calf bisa maksimal. Seperti itu. Kalau kalian tidak menggunakan mesin ini, bisa menggunakan dumbbell. Bisa menggunakan dumbbell ya. Nah, simpel gerakannya. Jadi gerakannya bagaimana caranya? Otot daripada calf kita kontraksinya maksimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, begitupun sebaliknya. 1, 2, 3. Seperti itu gerakannya untuk calf. Jadi hari ini kita sudah melatih otot kaki. Otot kaki sekali lagi sangat penting kita latih karena dia adalah kendaraan kita sehari-hari, kendaraan yang paling berguna untuk kita bergerak sehari-hari. Ya teman-teman, sekali lagi never skip leg day. Salam sehat. Keep strong is more better than just healthy.